Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, aku Hairina Nuria Putri, dan dalam video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting dalam dunia farmasi dan kimia analitik, yaitu metode ekstraksi. Lalu secara singkat, ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi ini dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Lalu metode ekstraksi apa saja ya yang ada dan bagaimana prinsip kerjanya? Yuk kita pelajari bersama. Berikut jenis-jenis metode ekstraksi yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Pertama yaitu maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Metode ini dilakukan dengan merendam serbuk simplisia ke dalam pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Berikut merupakan alat maserasi yang terbilang sederhana karena memiliki 3 bagian, yaitu A, B, dan C. A sebagai bejana untuk maserasi berisi bahan ekstraksi dan cairan penyaring, B tutupnya, dan C sebagai pengaduk yang digunakan secara mekanik. Berikut kekurangan dan kelebihan dari metode maserasi. Dan yang kedua yaitu ada perkolasi, yang dimana metode ini serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator. Pelarutnya ditambah pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Dan kelebihannya yaitu sampelnya ini selalu senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Namun perkolasi ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu. Berikut merupakan alat perkolasi, yaitu ada perkolator yang digunakan untuk wadah cairan yang akan diambil sarinya. Alat ini terdiri dari wadah perkolasi untuk menuangkan cairan, saluran untuk mengambil sarinya, dan tabung yang menyerupai botol untuk menampung sari. Lalu ada perkolasi biasa yang hanya menggunakan satu perkolator dalam prosesnya. Dan yang ketiga yaitu ada perkolasi kontinu. Ini jarang digunakan karena cocok digunakan pada simplisia yang derajat halusnya sangat kecil. Yang membedakannya yaitu adanya alat penghisap tambahan. Dan yang ketiga itu ada infusa, yaitu prosesnya ini melibatkan perendaman simplisia dalam air panas selama waktu tertentu pada suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 15 menit. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari infusa. Infusa ini harus digunakan dalam waktu 24 jam. Dekok ini memiliki metode yang sama dengan infusa, hanya ekstraksinya pada dekok ini sedikit lebih lama, yaitu 30 menit. Alat yang digunakan pada dekok dan infusa ini juga sama dengan merendam simplisia pada suhu 90 derajat Celcius. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari dekok. Digunakan dalam waktu 40 jam. Jika ingin ekstrak zat aktif yang lengkap dan stabil, serta bahan yang digunakan cukup keras, maka pilih dekok untuk mengekstraksi. Dan ada sokletasi, yaitu ekstraksi dengan pelarut yang baru dan dilakukan pada alat khusus. Berikut merupakan alat soklet, yaitu yang dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa dalam kelongsong yang ditempatkan di atas labu kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penanggas diatur di bawah suhu reflux. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari metode soklet. Selanjutnya ada reflux dan destilasi uap. Reflux ini ekstraksi simplisia dengan pelarut dalam jumlah terbatas yang dilakukan dalam labu alas pada suhu titik didih pelarut selama waktu tertentu. Dan metode destilasi ini yaitu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen. Dalam konteks ekstraksi, destilasi ini sering digunakan untuk memisahkan senyawa volatil dari campuran. Berikut merupakan alat untuk metode reflux. Dan ini alat untuk metode destilasi. Dan ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode reflux dan metode destilasi. Dan ada juga metode ultrasonik, yaitu dengan mengekstraksi dengan gelombang ultrasonik. Dan berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dan alat yang digunakan pada ultrasonik. Dan yang terakhir ada microbe acid extraction dan alatnya, lalu ada SPE dan alat yang digunakan pada metode SPE. Sekian dan terima kasih, semoga membantu.